Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semua, selamat pagi. Ini aku mau share lagi kegiatanku pagi-pagi sekitar pukul 6 kurang lebih ya teman-teman. Jadi cuacanya seperti ini. Ini agak-agak mendung ya teman-teman, dan masih ada juga hujan yang berjatuhan. Karena sebenarnya memang baru selesai hujan tadi malam. Dan ini aku lanjut dulu mau bersih-bersih ya teman-teman. Aku mau bersih-bersih dulu di bagian teras. Seperti biasa teman-teman, kalau lagi hujan itu teras rumah itu suka basah dan kotor gitu. Makanya untuk beberes hari ini aku mulai dari ruang teras. Maksudnya teras ya teman-teman. Aku mulai dari teras dulu. Tadi itu udah selesai aku sapu, dan sekarang aku lanjut mau ngepel. Dan setelah itu aku mau angkat jemuran aku keluar. Tapi sebelumnya ini aku buka-bukain dulu jendelanya. Ini video masih awal-awal waktu di rumah kontrakan ya teman-teman. Jadi jendelanya juga belum dikasih gorden, cuma baru kasih gorden yang merah itu. Biasanya kan dikasih gorden di kacanya gitu, karena kan ini jenis kacanya yang terawang gitu ya teman-teman. Jadi itu kelihatan jelas keluar kalau pagi hari. Kemudian kalau malam hari itu malah sebaliknya, kacanya itu kelihatan jelas ke dalam. Jadi kalau nggak ditutupin kacanya pakai gorden, kalau cuma pakai gorden selembar yang merah ini, kalau menurutku masih kurang nyaman ya teman-teman. Karena kan kadang-kadang kita di rumah itu buka auratan, kita nggak tahu ternyata aurat kita itu kelihatan keluar rumah gitu. Ini aku lanjut teman-teman, mau jemur kain dulu. Berhubung karena cuacanya masih kurang bagus, ini aku jemurnya di teras aja. Kalau jemur di teras nanti ada sedikit sinar matahari, itu tuh lumayan ya teman-teman, lumayan membantu, bisa membuat kain sedikit-sedikit kering. Tapi kalau udah panas nanti akan aku angkat kainnya itu keluar. Ini karena kebetulan belum ada mataharinya. Oh ya, sekarang teman-teman aku lanjut mau beberes dulu di dalam rumah. Pertama ini aku mau bersihkan dulu ruang tengah. Ini berantakan teman-teman, habis selesai beraktivitas nggak dirapihin. Jadi sekarang aku kembalikan dulu semua barang-barang yang berantakan ini ke tempatnya masing-masing. Oh ya teman-teman, ini tiba-tiba tetanggaku lagi ngidupin musik ya teman-teman. Kedengaran gak sih ke videonya? Pas pula aku lagi record. Dan kalau ditinggalkan menurutku tanggung ya teman-teman, karena aku ini lagi kejar tayang untuk upload semua video dari channel lama ke channel baru. Semoga nggak mengganggu teman-teman yang lagi mendengarkan video ini. Lagunya lagu Batak pula teman-teman, lagu kesukaanku. Oh iya, aku ini sebenarnya orang Batak, jadi aku suka lagu Batak teman-teman. Ini suka dan yang lagi diputar sama tetangga ini kebetulan juga lagu Batak. Kadang-kadang kalau lagu Batak itu mengandung sejuta arti dan sejuta makna ya teman-teman. Jadi kalau diresapi itu menurutku kayaknya bener-bener seperti ada di kehidupan nyata gitu. Kalian ada yang suka lagu Batak di sini yang nonton videonya? Kalau ada boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Siapa tahu kita sama-sama orang Batak. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya aja. Ini aku udah selesai tadi beberes di bagian dapur, dan sekarang tinggal melap-lapin dulu meja-mejanya. Itu di komputer juga dilap-lapin supaya nggak terlalu banyak debunya. Ini aku kerja sambil nelpon ya teman-teman. Kalau ibu-ibu biasa sih gitu ya, kerja itu bisa sambil, kalau kerja itu nggak cuma mengerjakan satu pekerjaan aja, tapi bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya juga, alias emak-emak itu multitasking. Jadi kayaknya kalau emak-emak itu digaji sama perusahaan, pasti perusahaan nggak akan sanggup untuk menggajinya, karena emak-emak kerjanya itu 24 jam. Kalau ada di atas 24 jam, kayak di atas 24 jam ya teman-teman. Ini karena terbatas waktu aja, makanya cuma 24 jam. Jadi aku sih salut banget untuk ibu-ibu yang udah bekerja di rumah, kemudian bekerja di luar dan punya anak juga, tapi tetap bisa melakukan banyak pekerjaan. Itu menurut aku salut banget sih teman-teman. Oh iya, ini aku ceritanya nggak tahu kemana-mana, dan sekarang kita
ke videonya aja ya teman-teman. Ini aku bongkar belanjaan. Tadi itu aku ada beli makanan, itu ada makanan kerupuk jange, kemudian ada beteng-beteng, kemudian ada 88, dan aku beli sabun juga, kemudian beli kecap juga. Ini untuk makanan pas lagi istirahat ataupun pas lagi santai-santai. Kadang-kadang kita nyari makanan tapi nggak ada, jadi aku beli aja ya teman-teman. Dan ini aku beli kecap juga. Ini aku beli kecapnya besar banget teman-teman. Sebenarnya yang suka kecap di rumah itu cuma aku aja, tapi menurutku ini aku belinya terlalu besar. Harusnya aku beli yang seribuan aja, satu kali pakai udah selesai gitu. Dan lanjut aku masak nasi dulu ya teman-teman. Ini pagi-pagi seperti biasa, jangan lupa masak nasi. Dan ini aku lanjut mau masak sayur. Hari ini aku masak daun ubi tumbuk. Seperti biasa juga, ini adalah sayur kesukaan aku teman-teman, daun ubi tumbuk. Apalagi kalau dikasih udang rebon atau ditambahkan ikan salewa, rasanya enak banget teman-teman. Ini rasanya manis banget, apalagi kalau kita kasih banyak-banyak rimbang. Kalian tahu rimbang? Rimbang itu bahasa Indonesianya apa ya? Aduh, aku nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya namanya rimbang. Kalau yang tahu apa bahasa Indonesianya, boleh tulislah di kolom komentar. Sekarang aku lanjut masak. Tadi aku ada goreng kentang, dan sekarang aku goreng pete. Jadi tadi sayurnya udah masak, sekarang tinggal ke bagian sambal. Dan sekarang ini aku mau goreng hati ayam yang udah aku ungkap beberapa hari yang lalu. Dan sekarang mau aku goreng. Hati ayam itu enaknya memang dicampur sama kentang, tempe, dan juga pete. Itu rasanya enak banget. Apalagi kalau kita makan pakai daun ubi tumbuk, masya Allah, itu udah nggak ada duanya lagi ya teman-teman. Rasanya itu bener-bener sedap. Oke teman-teman, udah selesai tadi aku goreng hati ayamnya. Dan sekarang aku udah masukin tomat tadi ke minyak panasnya. Ini aku goreng dulu tomatnya, baru aku masukin untuk cabenya. Jangan lupa nanti tambahkan garam, tambahkan kaldu jamur juga, dan tambahkan gula secukupnya aja. Udah selesai di bagian masak memasak, sekarang tinggal bagian beberes rumah. Ini aku mau bukain dulu jendelanya, dan lanjut nanti aku mau bersihin tempat tidur. Karena tempat tidur ini adalah salah satu area yang paling wajib dibersihkan setiap hari. Ini adalah area tersibuk kedua setelah dapur ya teman-teman. Karena ini adalah tempat kita untuk istirahat setiap malam. Kalau masak bisa nggak masak teman-teman, tapi kalau tidur itu nggak bisa. Ya harus ada tidur. Kalau nggak tidur pasti akan sakit. Namanya juga kebutuhan ya teman-teman. Jadi istirahat itu adalah salah satu hak tubuh kita. Jadi jangan lupa untuk dipenuhi hak-hak tubuh. Ini aku bereskan tempat tidur seperti biasa. Apa yang ada di atas tempat tidur kita singkirkan dulu ya teman-teman. Kemudian nanti disapu-sapu pakai sapu lidi yang biasa aku pakai. Baru deh nanti tempat tidurnya dirapikan. Sebenarnya sesimpel itu ya teman-teman untuk membersihkan tempat tidur. Tapi kenapa ya teman-teman, kadang-kadang kita itu suka malas banget untuk beberes tempat tidur ini. Padahal kalau udah dibersihkan rasanya itu senang banget loh teman-teman. Apalagi kalau mau tidur nanti kita lihat tempat tidurnya itu benar-benar dalam keadaan bersih dan rapi. Pasti menyenangkan untuk istirahatnya. Oh ya teman-teman, ini aku udah sampai di pasar. Ini kita mau jualan dulu ya teman-teman. Kita mau jualan dulu. Jadi ini dulu jualan kita itu seperti ini, kecil, baru 2. Belum kayak sekarang. Kalau kayak sekarang kan udah kayak hadap-hadapan gitu. Udah 2 kali segini hadap-hadapan. Kalau dulu kita jualnya cuma 1. Tapi kita punya teman juga. Ini teman kita di jualan ya teman-teman. Aku ini lagi istirahat teman-teman, lagi meluruskan kaki. Soalnya udah capek di rumah, kemudian harus jualan lagi. Dan ini aku lanjut lagi pekerjaannya di malam hari. Jadi ini benar-benar kegiatan seharian full ibu rumah tangga dengan berbagai aktivitas. Ini aku lagi mau jahit gorden kolong. Jadi gorden kolong yang biasa kalian lihat di videoku yang
di dapur itu aku sendiri yang jahit. Jadi ini aku jahit dulu gorden kolongnya. Untuk kainnya ini aku beli ya teman-teman, harganya murah kok, cuma sekitaran 20.000, tapi tebal, kainnya tebal dan bagus, cocok banget menurutku untuk dijadikan gorden. Kalau belum ada gorden jendelaku, harusnya ini juga bagus sih teman-teman dibuat, karena dia kan warna pink, kayak pinky gitu. Pasti kalau kita buat di kamar itu kamar kita akan terlihat cerah gitu. Cuma aku udah punya gorden dan udah aku jahit juga kemarin-kemarin itu gordennya yang warna merah itu, yang ada di rumahku itu aku jahit sendiri ya teman-teman. Jadi aku nggak beli. Kalau beli itu satunya itu yang 6 gelombang itu kan satu gorden ya teman-teman. Satu gorden itu harganya 120 atau 110. Tapi kalau jahit sendiri itu modalnya cuma 60.000 atau berapa, pokoknya modelnya sekitaran 60.000. Jadi kita kalau jahit sendiri menurutku untung setengah ya teman-teman. Makanya aku jahit semua untuk gorden yang ada di rumah itu memang aku jahit sendiri. Jadi itu aja sih teman-teman kegiatan hari ini. Itu aja sih, tapi aku udah capek banget teman-teman, karena pekerjaanku hari ini benar-benar full, dari rumah ke pasar, lanjut lagi di malam harinya. Ini aku bekerja di malam hari kebetulan karena nggak sholat sih teman-teman. Biasanya kalau sholat juga aku nggak mau melakukan aktivitas apapun di malam hari karena menurutku capek. Jadi ini dia gorden kolongnya udah selesai aku jahit. Masya Allah bagus juga ternyata hasil karyaku ini, sama yang di atas itu juga aku sendiri yang jahit ya teman-teman. Jadi itu aja kegiatan aku hari ini. Makasih banyak udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.